Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. يقول جل في علا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وكذا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. طيب. إخوة في الدين rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama dan paling utama adalah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita, karunia yang Allah berikan yang tak terhingga. Di mana Allah taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, di mana sekiranya kalau kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, tidak akan sanggup kita menghitung nikmat tersebut. Ya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, demikian pula karunia yang itu patut kita syukuri. Kemudian salat bering salam selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar, kepada Sayyidil Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, kepada Khatamil Anbiya wal Mursalin, penutupnya para nabi dan rasul, manusia terbaik sepanjang peradaban manusia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alhamdulillah, ya Allah pertemukan kita pada pagi hari ini kembali, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas atau telah memulai kitab ini. Kita telah membacakan eh, makna dari judul kitab ini, kemudian biografi pengarang kitab, pensyarah kitab, maupun guru daripada pensyarah kitab. Kitab ini berjudulkan atau bernama Mumti, memiliki nama Mumti, ya, syarah dari Ajurumi, Ajurumiyah, ya, yang mana pensyarahnya adalah Syekh Salim bin Matoril Mahdari, salah satu murid, ya, senior daripada Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wada'i, yang mana beliau kemarin sempat kita singgung kalau dijuluki sebagai An-Nahwi oleh guru beliau sendiri. Misalkan beliau menguasai ilmu nahu. Ya. Makanya orang yang ahli dalam suatu bidang kemudian membuat apa namanya eh, tulisan yang berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam belajar pada bidang tersebut, maka akan tampil tulisannya tersebut atau karya tersebut menjadi karya yang sangat luar biasa, bermanfaat. Ya. Karya yang sangat mengena dalam setiap pembahasannya. Oh, ya, mau bangunin gini. Baik. Pada hari ini kita langsung masuk pada pokok pembahasan. Tapi sebelum itu kita merujuk sedikit. Saya tanyakan, apa itu ilmu nahu? Ustaz Alif. Baik, mempelajari tentang perubahan harokat akhir. Ya. Ada lagi yang bisa memberikan ta'rif yang lebih mengena? Ya, insyaallah taala pada pertemuan mendatang kita akan mendapatkan beberapa ta'rif berkaitan dengan ilmu nahu.
Taib. Kita langsung masuk pada pembahasan pertama dari kitab ini, yaitu ta'riful kalam. Ta'riful kalam artinya pengertian kalimat dalam bahasa Arab. Ya, ta'riful kalam atau pengertian kalam. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab. Ya, semoga Allah merahmatinya. Berarti pengarangnya telah wafat. Ya, kemarin kita sampaikan bahwasanya pengarang kitab asli yaitu Ibnu Jurrum lahir pada abad ke-6 Hijriah dan wafat pada abad ke-7 Hijriah. Ya, udah berabad-abad lalu. Keberkahan ilmu beliau menyampaikan kitab ini sampai kepada kita semua. Ya. Pengertian kalam. Berkata musannif rahimahullah, penyusun kitab ini, al-kalamu huwal lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Kalam itu atau kalimat dalam bahasa Arab adalah dia lafaz. Huwal lafdhu murakkab, tersusun. Ya. Al-mufid, ya, memiliki makna atau difahami. Bil wad'i, dia bil wad'i, berbahasa Arab. Ya, berbahasa Arab. Nanti kita akan jelaskan. Syarah. Bada al-musannifu rahimahullahu ta'ala bita'rifil kalam li'anna an-nahwa li'iqamatil kalam. Pengarang memulai dengan membawakan pengertian daripada kalam. Karena ilmu nahu itu membahas tentang hak-hak atau ketentuan berdirinya suatu kalam. Ya. Sehingga dimulailah dari pada ta'riful kalam. Pembahasan nahu akan berkaitan terus dengan yang namanya kalam. Ya, susunan kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Sehingga dimulailah daripada ta'riful kalam. Nanti setelah ini kita akan masuk pada pembagian kalam. Dimulai daripada dasarnya. Kemarin sempat kita singgung bahwasanya kitab ini ya benar-benar membahas pada pokok ya kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya. Ini salah satu yang mengenanya dibahas langsung pada inti pembahasan ilmu nahu, yaitu pada hal-hal berkaitan seputar dengan kalam atau susunan kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Jadi kalam bisa kita artikan sebagai susunan kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Struktur kalimat dalam bahasa Arab. Baik. Faqala al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Pengarang mengatakan bahwasanya kalam itu dia lafaz al-lafdhu murakkab tersusun mufid difahami bil wad'i dan berbahasa Arab. Fala budda an yajtami'a fil kalami arba'atu umurin. Dan mau tidak mau atau harus terkumpul dalam kalam itu empat hal. Ya. Dalam kalimat-kalimat empat hal. Yang pertama adalah an yakuna lafdhan ay sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Yaitu kalam itu dia harus lafaz, yaitu suara yang mencakup beberapa huruf hijaiyah. Jadi kalau hanya sekedar ya bahasa tangan mana atau dengan bahasa wajah itu bukan kalam. Itu isyarat tidak bisa disebut kalam dalam bahasa Arab. Ini yang masuk dalam tulisan. Nah, harus saut. Ya. Kemudian yang kedua adalah murakkaban. Ay an yakuna murakkaban. Atsani an yakuna murakkaban. Ay muallafan min kalimatain au aktsar. Terdiri dari dua kalimat atau lebih. Jadi kalau cuma satu kalimat ya belum bisa disebut sebagai kalam. Ya, harus lebih dari satu kalimat, dua kalimat atau lebih. Ya, atau yang disebut sebagai murakkab. Murakkab artinya tersusun ya secara harfiah. Kemudian an yakuna mufidan. Ya, an yakuna mufidan. Difahami ay yahsunu sukutul mutakallim alaihi. Ya, yang berbicara sukutul mutakallim. Dipahami insyaallah ya. Difahami. Kemudian yang keempat an yakuna bil wad'i.
berbahasa Arab, ai biwad'il arabi bi an yakuna min kalamihim, yaitu dengan berbahasa Arab, yaitu berasal daripada bahasa orang-orang Arab. Jadi ya suatu susunan kalimat disebut sebagai kalam bila terkumpul empat hal ini. Bila salah satunya tidak ada maka tidak bisa disebut sebagai kalam. Dia harus lafaz keluar dari lisan. Ya. Kemudian dia harus terdiri dari beberapa kalimat, lebih dari satu kalimat. Ya, kalimat dalam bahasa Indonesia berarti satu kata ya, lebih dari satu kata. Kemudian mufidan, difahami, sehingga orang yang berbicara dengan kita tidak bertanya-tanya lagi. Ya. Kemudian yang keempat bil wad'i, ya, berbahasa Arab. Jadi kalau misalnya saya ngomong nih, ya, saya akan pergi ke pasar, itu kalam atau bukan? Bukan. Kenapa? Iya, bil wad, harusnya bil wad'i, berbahasa Arab. Kalau saya katakan al masjidu, itu kalam atau bukan itu? Bukan. Kenapa? Karena hanya satu kata. Harus lebih daripada satu kata. Baru bisa disebut sebagai al-kalam. Baik. Sampai di sini dipahami? Pengarang di sini atau pensyarah di sini membawakan contoh. Ya. Nahwu qaulika al-ilmu nafi'un. Ilmu itu ilmu ya nafi'un. Bermanfaat. Atau firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan taklima. Ya. Kalimat-kalimat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Ya. Semua yang dibawakan contohnya dari al-ilmu nafi, kemudian wa kallamallahu Musa taklima, kemudian qaulin Nabi innamal a'malu binniyat. Semua ini adalah terdiri dari lebih dari satu kata, difahami dan dia berbahasa Arab, kemudian dia lafaz. Ya, dialah lafaz. Dilafazkan. Baik. Dipahami ya? Apa itu kalam? Nah, sebenarnya kalau ada papan tulis, ya bisa kita berikan contoh. Kalam dalam bahasa Indonesia disebut sebagai susunan kalimat. Karena kalimat dalam bahasa Indonesia, benar, kalimat. Susunan kata. Karena kalau kalimat kan terdiri dari beberapa kata. Enggak. Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu apa? Enggak. Kalimat dalam bahasa Arab artinya ya, susunan kata. Enggak. Kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia artinya kata. Ya. Kalam susunan beberapa kalimat. Seperti itu. Nah, itu kadang membuat orang bingung ketika tidak memahami maknanya. Karena ada kemiripan dengan bahasa Indonesia. Baik. Ada spidolnya. Hilang. Saya kira hilang. Nggak apa, ini setengah aja nggak apa.
Nggak ada spidolnya. Di bawah. Tadi pengarang membawa contoh al-ilmun nafi. Kemarin kita belajar lurus ulubu. Ilmu nafi itu susunan apa? Mubtada khobar. Kita kasih contoh yang paling mudahnya. Al-masjidu al-masjidu ba'idun. Ya. Al-masjidu ba'idun. Apa artinya? Masjid itu jauh. Ini disebut sebagai kalam atau bukan? Kalam. Ya benar kalam. Kenapa dia kalam? Iya. Empat syarat disebut sebagai kalam terpenuhi semua. Dia dilafazkan, difahami, murakkab, kemudian dia lebih dari satu kata, dan dia bil wad'i. Mufid juga difahami. Ini kita pahami ya, bahwasanya kalam itu harus terkumpul padanya empat syarat. Dia lafaz, murakkab, mufid, dan bil wad'i. Baru bisa disebut sebagai kalam. Kalau belum terkumpul padanya empat syarat ini, maka tidak bisa disebut sebagai kalam. Baik. Nah, di sini pengarang membawakan contoh dari bahasa sendiri itu, ya. Kemudian dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi. Kemarin Syekh siapa? Mukbil mengatakan bahwasanya kitab ini berbeda dengan kitab Tuhfah. Di mana kitab Tuhfah contoh yang dibawakan lebih banyak menggunakan ayat Al-Qur'an. Adapun kitab yang kita bahas saat ini contoh yang diambil tidak hanya dari ayat Al-Qur'an, dari hadis Nabi, bahkan nanti dari Diwanul Arab ataupun contoh dari pengarang itu sendiri. Ya, seperti itu. Contohnya lebih banyak, tidak hanya dari Al-Qur'an saja. Tapi sampai di sini dipahami ya, apa itu kalam? Ada pertanyaan? Bertanyalah sebelum ditanyai. Heeh. Kalau kita kembali ke Al-Quran, Oke. ada awal-awal surat yang hanya 13 huruf. Taha, Ya'in, Shad, tentang surat Maryam. Itu di dalam hal ini itu termasuk Kalam atau bukan? Itu bukan kalam. Karena tidak dipahami. Heeh. Dia tidak mufid. Al-Murad ilallah. Pertama tidak mufid, yang kedua tidak murakkab. Maka tidak bisa disebut sebagai kalam. Ada yang memberikan makna pada ayat-ayat tersebut, tapi itu maknanya tidak memiliki dasar sama sekali. Ya. Lebih kembali kepada Allah. Ya. Baik. Intinya, untuk disebut sebagai kalam, dia harus terkumpul seluruh empat syarat yang kita sebutkan tadi. Dia lafaz, dia murakkab, terdiri dari lebih dari satu kata, kemudian dia mufid, dipahami, kemudian terakhir dia bil wad'i, berbahasa Arab. Ya, bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa misalnya. Itu bukankah kalam? Iki jenenge sopo misalnya. Baik. Mafhum, dipahami ya? Baik. Fakullun min hadhil jumal kalamun nahwiyun litawafuri syurut al-mutaqaddimah fiha wa hiya al-lafdul wa tarkib wal ifada wal wad'ul arabi. Maka seluruh kalimat-kalimat yang dibawakan tadi dari ilmu nafi, kemudian firman Allah kallamallahu Musa taklima, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, kullun semuanya adalah termasuk dari jumalil kalam, ya. Ya kalamun nahwiyun. Ya kalam nahwiyun litawafur syurut. Karena terkumpulnya seluruh surut-surut syarat-syarat yang disebutkan tadi dari lafaz, kemudian murakkab, mufid, kemudian bil wad'i. Nah, dihafalkan. Nanti akan saya tanyakan ini di setiap awal pelajaran. Pelajaran sebelumnya, kalau ternyata berkaitan dengan pengertiannya akan saya tanyakan. Kalau berkaitan dengan rukun-rukun di dalamnya atau syarat-syarat di dalamnya, maka saya akan tanyakan semuanya.
apa rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya. Nah, dan saya akan mintakan contoh, bawakan contohnya seperti itu. Baik. Tapi di sini ada faedah ya. Yandur, lihat hasyiatul sebal. Hasyiah apa arti hasyiah? Catatan kaki. Ya. Pada jilid 1 halaman 30. Atau syarhur ra'i. Ya, halaman 111. Atau syarah kafrawi pada halaman 11. Ya. Penjelasan dari biwad'il arabi bi an yakuna min kalamihim. Tentang bil wad'i. Ya. Yang kedua, al-ilmun nafi. Kalamun inda nuhat. Itu adalah kalam menurut para ahli nahu. Nuhat artinya apa? Para ahli nahu. Li'annahu lafdhun mustamilun ala ba'lil hurufi al-hijaiyah. Ya, karena dia adalah lafaz yang mencakup sebahagian huruf-huruf hijaiyah. Wa hiya al-alif wal lam wal ain. Dan huruf tersebut adalah alif, lam dan ain. Wa murakkabun, dan dia pun murakkab. Litaraqqubihi min kalimatain, karena dia terkumpul dari dua kali kalimat. Al-ula al-ilm wa tsaniyah an-nafi. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah nafi. Wa mufidun, dan difahami li'annahu afadal ikhbar binaf'il ilmi. Ya, karena dia memberikan makna pengkhabaran akan ilmu itu bermanfaat difahami. Wa bil wad'il arabi, ya, dan berbahasa Arab. Li'annahu min kalamil Arab, karena dia termasuk dari kalamil Arab, berbahasa Arab. Ya, simpelnya seperti itu ya, bahasa simpelnya. Tarakal musannifu ya ta'rifan nahwi, wan nahwu huwa qawaidun yu'rafu biha ahwal awakhiril kalim i'raban wa binaan. Nah, sebelumnya sempat kita bawakan pengertian daripada ilmu nahwu. Nah, di sini eh, pensyarah membawakan keterangan musannif pengarang meninggalkan atau tidak membawakan ta'rif pengertian daripada ilmu nahwu. Nah, adapun ilmu nahwu dia adalah qawaid. Apa arti qawaid? Kaidah. Ya, yu'rafu biha ya ahwalu awakhiril kalim. Untuk diketahui, ya, untuk mengetahui ya keadaan-keadaan akhir kalimat, baik yang i'rab maupun yang tidak bisa di-i'rab, tidak bisa berubah. Ya, arti i'rab simpelnya berubah. Bina tetap. Nanti kita akan masuk pembahasan berkaitan tentang i'rab dan bina insyaallah taala. Nah, ini ilmu nahwu, bahasan ilmu nahwu semuanya berkaitan tentang perubahan akhir kalimat. Karena perubahan akhir kalimat itu mempengaruhi makna, ya. Harokat akhir kalimat itu mempengaruhi makna. Guru kami sempat memberikan contoh dulu. Qama Zaidun. Apa artinya? Zaid berdiri. Kalau qama Zaidin, nah, milik Zaid berdiri. Milik Zaid Oh, minta Zaid. berdiri. Oh, Ya, masih itu. ya, ada beberapa contoh yang ya, seperti itu. Intinya, nggih. Nggih. Kalau misalnya Musa, Allah di sini menjadi Allah wa kallama Allah. Musa taklima. Makanya berubah. Ya, yang berbicara kepada Allah itu bukan yang berbicara itu bukan Allah tapi Musa. Ya. Perubahan satu harokat mempengaruhi seluruh makna. Seperti itu. Demikian sensitifnya bahasa bahasa Arab. Makanya kalau kita ngaji
terus ditegur sama guru ketika salah membaca harokat, ya emang harus ditegur. Karena fatal itu maknanya berubah. Seperti itu. Baik, difahami? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tapi kita masuk pada taib. Sebelum kita masuk pada tamarinnya, latihan-latihannya, kita bacakan tanbihatnya atau beberapa faedahnya lagi. Di sini yang kedua ada kharaja biqaulil musannif al-lafdhu al-isyarah wal kitabah wa nahwihima fala tusamma kalaman. Adapun isyarat dan tulisan tidak dinamakan sebagai kalam. Ya. Wa kharaja biqaulihi al-murakkab ay al-kalimatul wahidah. Nahwu Zaidun wa hal wa qama fala tusamma kalaman wa in kanat lafdhan. Tidak dinamakan sebagai kalam sekalipun dia lafaz. Ya. Karena harus murakkab lebih daripada satu kalimat. Wa kharaja biqaulihi al-mufid. Al-murakkabu ghairul mufid nahu Abdullahi wa in qama Zaidun wa kharaja biqaulihi bil wad'i kalamun ghairul arab kal ajam wa nahwihi. Baik, kita masuk pada tamrinnya. Yang pertama, ya, silakan bacakan Abu Azam. Alamatin Alamatin. Alamatin atau alamatan? Baik, alamatan. alamatin amal kalami Oke. Nahwi, ma'a, bayanis sabab. Baik, jadi doa alamatas shawab. Nah, itu tanda benar shawab amamal kalamin nahwi, di depan kalimat yang benar, kalimat yang sesuai dengan kaidah nahu. Dan alamatal khata, tanda salah X di situ, ya, amama ghairihi, di depan kalimat yang tidak berdasarkan kaidah nahu. Ma'a bayani sabab, beserta ya keterangan sebabnya. Kenapa dikatakan sebagai kalamun nahwu, kenapa dikatakan itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah nahu, seperti itu. Baik. Pertanyaan pertama, Mbak, saya berikan kepada Anta ya Fadil. Yang di bawah, Mbak. Mbak, kalau ini sudah ada tanda jawabannya. Mbaknya, Mbak. Heeh. Heeh. Kotok. Ya nahu ghairu mufid. Tidak bisa dipahami apa maksudnya. Ya, apa artinya idza bada ad-darsu? Apabila pelajaran dimulai, apa? Apa yang dipahami gitu? Ini kan setelahnya harus ada kabar, keterangannya. Apabila pelajaran dimulai, ya, semuanya harus mendengarkan, misalnya seperti itu. Apabila pelajaran dimulai, seluruh alat tulis harus siap. Ya. Adapun hanya idza bada ad-dars, apabila pelajaran telah mulai, apa dipahami di situ? Tidak bisa dipahami. Faedahnya bila ada fiil harus ada fa'il dan harus ada maf'ul. Ya, nanti kita akan masuk pada pembahasannya secara terperinci. Maka sunan kalimat ini apa? Keliru. Bukan keliru ya, tapi tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Baik. Sudah benar, hanya kurang saja. Baik. Yang kedua, ya Ustadz Faktur. al-mustasyaru muhtamin Mu'ta al-mustasyaru. muhtaman Baik, artinya ma'ruf ta. mungkin paling penting Iya, fahim ta. anahu kalamun Kalam, taib, ahsan, barakallahu fiik.
Baik, kita masuk pada tamrin kedua. Menghemat waktu ya, tinggal 8 menit lagi nih. Taib jim dia adalah kalam. Secara susunan ini kalau yang sudah belajar kaidah apa namanya kemarin? Mubtada khobar, maka ini adalah kalam. Nama Ustaz. Mustasyaru sama. Mustasyar. Apa arti mustasyar? Hah? Kenapa? Penasihat sehat yang diberikan sama terpercaya. Adalah orang yang terpercaya. Benar, mustasyar itu artinya penasihat, penasihat. Iya. Kira gaji. Insya. Insya. Ini bahasa-bahasa di suatu organisasi ya, atau di suatu sekolah pemberi nasihat biasanya disebut sebagai mustasyar. Dan itu ada mustasyar, tidak mustasyar. Oh, dewan mustasyar. Oh, kelas beliau tahu. Iya. Pengetahuan masa lalu. Baik. Baik. Silakan baca soalnya. Coba mau baca antum. Silakan. Baik, Masya Allah. Tarjim. Mhm. Baik, Hasan tabarakallah fiik. Letakkanlah setiap kalimat dari kalimat-kalimat di bawah ini atau yang akan datang fi kalamin nahwi, atau bahasa simpelnya jadikanlah kalimat-kalimat di bawah ini menjadi susunan kalimat yang berdasarkan kaidah nahu yang itu bisa disebut sebagai kalam. Murakkab min kalimatain, tersusun daripada dua kalimat. Baik. Yang pertama Zaidun. Ya. Siapa yang bisa memberikan contoh? Atau saya tunjuk langsung? Dari yang hadir saja mungkin di online. Di sini Akhwilki. Kaifaluki Akhwilki. Yang online. Alhamdulillah Ustaz. Takallam, nah. Irfa sautak. Nggak kedengaran ini. Halo, Nah, tes. nah. Ada Ustaz? Nah. Zaidun. Tes tunggu Ustaz. Ya baru ini Ustaz. Berikan contoh kalam daripada Zaidun. Ubah menjadi kalam. Tambahkan pada sifat atau mungkin tambahkan kalimat sebelumnya. Dhahaba Zaidun Dhahaba ila Zaidun ila Madinah. ilal Madinah. Masya Allah. Zaidun, tarjim. Zaidun telah pergi ke Madinah. Zaidun telah pergi ke Madinah. Madinah. Baik, ahsan tabarakallah fik. Baik, yakfi. Cukup. Baik, dari ikhwah Talib. Contoh setelahnya. Di sampingnya ada kalimat apa itu? Al-maktabah. Apa arti maktabah? Meja. Meja atau kursi? Perpustakaan. Jadi di mungkin bahasa Arab ya, ada tambahan sedikit huruf saja maknanya berubah jauh. Ya. Kemarin sempat kita sampaikan, ya, maksud penambahan tak marbuto di sini apa? Baik, al-maktabatu nanti Jadi kalau mubtada'nya ternyata muannas, maka khobarnya pun dikhabarkan dengan muannas. Kalau ternyata mubtada'nya ada tak marbutonya, maka khobarnya dengan tak marbuto. Ustaz ini baru masuk kalam kok sudah bahas mubtada khobar. Nah, baik. Al-maktabatu nadhifatun, ahsan tabarakallahu fik. Meja, meja atau kursi? Perpustakaan?
Perpustakaan. Perpustakaan itu bersih. Baik. Masing-masing. Nah. Ambil kotak. Baik. Abu Naufal. Asyamsu. Apa arti syamsu? Matahari. Baik. Ubah menjadi kalam. Kenapa? Asyamsu? Hah? Misalnya, saya kasih misal nih. Asyamsu baridun. Matahari itu dingin. Misalnya. Haro, harotun. Baik. Matahari panas. Ya, sudah merasakan. Menyentuh langsung. Karena ketika kita mengabarkan sesuatu berarti kita sudah mengetahui. Jadi kabar itu ada beberapa tingkatannya. Ada khabarul yakin, ada khabarul masuk ilmu tasawuf ini. Baik, ahsantum barakallahu fikum. Baik, tamrin yang ketiga. Insyaallah besok kita masuk pada ajazul kalam ya. Ini menjadi pembahasan terakhir kita, tamrin yang ketiga. Silakan baca soalnya, faktur. Wa kullu kalimatin minal kalimatil atiyati fi kalamin nahwi muraktabun min aksari min kalimatain. Letakkan masing-masing kata dari kata-kata berikut ini dalam suatu bentuk kalam nahwi yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Lebih. Baik. Ini sama seperti di atas ya. Baik, sekarang alma. Ustaz, Pak Sis, Abu Azam. Setelah ini siap-siap Pak Tio. Harus bisa Pak. Sudah Pak Tio, Pak Robi. Lanjut tuh. Baik, silakan. Syarab zaitun al-ma'a. Alma syaraba Zaidun alma. Baik, ahsanta. Artinya terjemahkan. Zaid telah minum air. Itu lebih dari satu lebih dari satu kata, dia berbahasa Arab dan difahami. Baik, ahsan. Abu siapa? Abu Sofia bisa? Belum bisa. Baik. Pak Tio, bisa Pak? Yaktubu? Dibantu sama Abu Nopal. Yaktubu. Apa arti yaktubu? Meja. Baik. Mas Hanif, yaktubu Mas. Yaktubu artinya apa Mas? Menulis. Baik, silakan Mas Hanif bawakan contoh dari yaktubu. Yaktubu, yaktubu Muhammadun alal kirtosi. Muhammad menulis di atas kertas. Baik, ahsan, tabarakallahu fik. Dia lafaz, dia murakkab, dan dia mufid, dan dia bil wad'i. Baik, sekarang lam. Apa arti lam? Belum. Ya, jadi kalau kita mendapatkan kosakata baru seperti ini, silakan tulis maknanya. Menambah perbendaharaan kita dalam bahasa Arab, kosakata bahasa Arab. Baik, lam. Apa arti lam? Belum ya. Contohnya dalam Al-Quran, lam yalid, lam yulad. Ya. Jangan itu yang dijadikan contoh. Baik. Baik. Anta ya, akhi. Contoh daripada lam. Selain daripada lam yalid, lam yulad. Bisa? Boleh. Alam nasyarah laka sadrak. Baik. Apa artinya?
Kalau tidak bisa membawakan artinya berarti tidak mufid. Tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Baik, betul. Baik. Nah, itu termasuk contoh daripada kalam. Nah, ahsan barakallahu fikum. Tapi sampai di sini ada pertanyaan terkait masalah kalam. Jadi kalam itu disebut sebagai kalam, disebut sebagai susunan kalimat dalam bahasa Arab tatkala terkumpul 4 syarat. Yang pertama apa? Lafaz, bahasa Indonesianya. Yang kedua, lebih dari 2 kata. 3, difahami atau mufid. Jadi kalau tidak difahami itu tidak disebut sebagai kalam. Keempat, berbahasa Arab. Jadi kalaupun dipahami dan terlebih terdiri dari 2 kalimat atau lebih dan dia pun lafaz, tapi kalau bukan berbahasa Arab maka tidak disebut sebagai kalam, seperti itu. Mafhum ya? Wadih? Jelas. Baik. Mudengna, kata anak kutab. Mudeng tum? Mudengna, kata anak kutab. Sekarang. Baik. Insyaallah ta'ala pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada ajza'ul kalam wa ma yata'allafu minhu. Pembagian-pembagian atau struktur bagian-bagian daripada kalam dan apa-apa yang menyusun padanya, darinya. Baik. Baik, ya. Waktunya telah habis, lebih dari 4 menit ini. Insyaallah semoga sedikit ini bermanfaat. Saya harapkan kalau kita mendapatkan ta'arif, pengertian, demikian pula syarat-syarat pada suatu bahasan itu dihafalkan. Ustaz, saya belum paham, Ustaz. Misalnya seperti itu. Hafalkan saja. Insyaallah ta'ala pada masa mendatang akan Allah datangkan masa-masa di mana kita paham. Seperti itu. Karena bab pertama dalam memahami ilmu itu difahami dulu. Dihafalkan, difahami. Seperti itu. Baik. Mungkin sampai di sini saja pada pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan kosak. Itu bisa bahasa Inggris malah bunyi. Tulisan sama bacaan, cara bacanya kan beda. Cara membaca seperti ini. Matikan.